di tempat praktek nanti di rumah sakit atau di klinik bisa jadi alatnya belum digital seperti ini tapi masih manual, bentuknya seperti kulkas besar, mesin cuci seperti mesin cuci. Oh, mesin cuci. Caranya dia manual. Kalau ini sudah digital. Tapi prinsipnya sama. Jadi dia mempunyai dua aplikator seperti ini. Kalau MWD nanti satu aplikator. Kalau dua ini biasanya SWD. Kalau dulu ya karena dia hanya membutuhkan satu emitter, tidak membutuhkan dua seperti ini. Teknologinya berbeda. Mengapa internet cuma satu? Teknologinya berbeda. SWD dan MWD lebih dalam mana penetrasinya? Mengapa lebih dalam SWD? Soalnya dua. Karena apa? Kenapa SWD lebih dalam daripada MWD? Short wave. Soalnya gelombangnya lebih gelombangnya kan pendek, jadi dia lebih dalam. Gelombangnya pendek. Lebih pendek daripada MWD. SWD ini 27, sekian MHz. Sedangkan MWD 450 MHz. Lebih banyak. Oke, di sini kita bisa setting. Ini sudah digital ya, lebih mudah. Kita bisa klik diagnosa di sini. Kalau diagnosa dipencet, coba diagnosa itu juga di ini. Diagnosa sudah. Kalian buat konten ya. Nah, iya doang. Kita bisa pilih ini kasusnya apa, neurologi kah atau ortopedik. Misal ortopedik, saya pilih ortopedik kemudian enter. Nah, sini banyak kasus, tinggal pilih bursitis, kapsulitis, carpal tunnel syndrome. Kita pencet langsung sudah jadi dosisnya. Tinggal mengaplikasikan. Alhamdulillah. Mudah sekali. Kalau manual gimana? Ya, nanti nggak bisa manual. Sabar. Penggunaan diagnosa ini memudahkan terapis sekaligus memudahkan pasien. Pasien nggak perlu fisioterapi dong, beli alat saja. Ya, kalau punya duit ya Pak ya. Kebanyakan pasien-pasien di Jakarta itu pasien-pasien yang berduit, jadi nggak perlu fisioterapi. Nah, kemudian kalau manual kita bisa pilih sini, manual. Nggak jelas itu. Coba klik manual. Sudah sana? Klik manual guys. Manual. Nah. Madrasah. Kemudian di atas kan ada terapi itu. Nah, terapi ini kalau saya klik, dia bisa ganti double atau single channel. Kalau double channel, aplikator A dan B tidak terdeteksi. Not detected. Perlu aksesoris lagi, beli lagi. Ini contohnya. Nanti bisa digunakan untuk yang induktif, sehingga kita mau tidak mau kita pilih yang single channel. Ini single channel menggunakan SWD. Ya Allah, metodenya adalah kapasitif. SWD ini metodenya ada dua metode ya penggunaannya. Apa saja? Apa? Metode dalam mengaplikasikan SWD ada dua. Apa saja? Kapasitif dan induktif. Ada metode kapasitif dan induktif. Tujuan SWD ini untuk memanaskan, meningkatkan suhu jaringan lemak, kulit, tulang atau otot. Ternyata metode induktif itu lebih efektif dalam meningkatkan suhu jaringan pada jaringan otot. Dan kapasitif itu lebih banyak di lemak, peningkatan suhu jaringannya dibandingkan ototnya. Jadi mana yang lebih efektif, kapasitif atau induktif? Induktif. Kita ini yang terpasang ini adalah kapasitif. Kalau induktif dia akan menggunakan kabel kawat untuk diriliskan pada segmen. Kalau ekstremitas, kalau punggung ya bukan diriliskan ke punggung, dibuat kayak bait nyamuk itu. Oh, digulung-gulung. Nah, sehingga di sini aplikatornya adalah kapasitif. Nanti kalau dipasangkan yang aplikator lainnya di bawahnya dibelikan lagi bisa induktif.
Kemudian di bawah terapi ada continual, ini continuous. Continuous. Kalau saya klik ini pulse. Intermittent. Ada continuous dan pulse. Kalau continuous cenderung digunakan pada kondisi apa? Kronis. Sedangkan pada pulse Akut. efek thermal itu tidak Sub. digunakan pada Subakut. Sub. ya, subakut. Sub. Aku pakainya berarti yang Kalau aku dia pakai Kompres. es, suhu jaringannya sudah tinggi, inframerah juga nggak boleh, balsam juga nggak boleh. Nah sekarang kita gunakan yang continuous. Oke, enter, selesai. Tinggal kita gunakan time, waktunya mau berapa menit. Bebas, 30 Pak, menit. berarti. Kalau waktu itu yang perlu kita ingat dengan waktu ya, pemberian SBD atau MBD, ketika 10 menit ke bawah, 10 menit ke bawah itu panas segmen yang kita aplikasikan SBD itu masih naik turun, panas belum menetap. Mengapa? Soalnya darahnya muter. Iya, karena di bawah oleh darah panas itu. Darah itu Yang kemana-mana. panas naik, yang dingin naik. Sehingga suhu segmen ketika diaplikasikan SWD di bawah 10 menit ini masih naik turun, belum bisa memenuhi dosis. Sehingga yang dianjurkan adalah 15 sampai 20 menit. Itu steady state-nya bisa. Tapi ya setiap rumah sakit mempunyai konsep yang berbeda. Bisa jadi karena pasiennya banyak nggak mungkin diaplikasikan selama 20 menit, ya 10 menit. Misal. Oke, setelah kita tentukan tadi sudah single channel, ini kapasitif dan dia continuous. Kemudian waktunya 30 menit. Kita bisa memulai. Ini belum dimulai ya. Kita pasangkan dulu. Siapa pasiennya? Mau di mana? Di punggung? Nggak boleh. Nggak boleh kena kepala, nggak boleh kena mata. kalau leher boleh Pak? Kalau sinus itu sebenarnya nggak boleh yang besar, kecil. Ekstrak yang kecil. Nggak boleh yang besar harusnya loh ya. Ini nanti ada gelombang elektromagnetik. Ada gelombang elektromagnetik. Kalau leher boleh? Bisa nggak sih? Boleh. Leher aja Pak. Tangan aja gampang. Apa trapesi? Oke. Pundak. Dulu kan nggak enak dibusuk ya. Masih muda itu belum ada nyeri lutut. Pokoknya kalau muda itu ini. Ya. Pusing. Macam jumpo. Oke. Kemudian, nah ini untuk mengaplikasikan ini, pertama pegang bagian distalnya. Pegang distal, kemudian kita kendorkan semua. Ini jangan sampai lepas bagian distalnya. Ini kita kendorkan semua. Oke, sudah kendor. Sehingga kita bisa menempatkan posisi yang sesuai. Keras nggak Pak? Ya? Enggak. Oke, kemudian ini juga bisa supinasi pronasi. Supinasi pronasi nggak tuh? Mantap. Kita bisa pelanggar seperti ini misal. Oh deket banget lengannya berarti. Trapesius. Sedeket itu toh? Kemudian kita kencangkan sendinya. Pak, jarak antara itu bulatnya sama Jaraknya kulitnya ada yang sampai 15 sampai 30 ada. Jauh ya. Tapi itu tergantung apa? Tergantung referensi yang digunakan. Ada yang menggunakan 15, ada yang menggunakan 30. Idealnya? Ya itu ideal. 15 sampai 30. ambil tengah 20. Itu 15 tuh. Ya. Ini nggak harus terbebas dari penghalang Pak. Pakai baju nggak Pak? Enggak apa-apa. Ini berbeda dengan inframerah. Oke, ini berbeda dengan inframerah. Kalau inframerah meningkatnya suhu jaringan karena ada paparan Sinar. Kalau paparan sinarnya ditutupi dengan kain, dengan baju, maka tidak ada peningkatan. Akan menurunkan kemampuan meningkatkan suhu jaringan. Penggunaan inframerah. Merah. Nah, kalau ini dia Karena- menggunakan gelombang elektromagnetik.
Jadi langsung bisa Ketika nembus. gelombang elektromagnetik ini dia terpapar jaringan tubuh pasien, maka molekul yang ada di dalam tubuh pasien, di jaringan tubuh pasien ini akan bergerak. Ada vibration of ion, ada dipole rotation, ada molecular distortion. Lihat lagi nanti di PPT saya kemarin. Oke, ini di Oh, itu pasti gituin itu sendiri ke atas apa yang sana sendiri masih mirip ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting itunya kan arah itunya kan. Sama. Yang penting arah itunya seninya terserah. koplanar. Pemasangan apa ini? Propa. Jadi SWD ini mempunyai dua metode dalam mengaplikasikan, ada metode kapasitif, ada kemudian untuk pemasangan elektrode ada tiga caranya. Ada koplanar seperti ini menghadap kiblat yang sama ini. Ada yang adep-adepan. Ada kontraplanar berhadapan-hadapan. Ada apa? Crossfire. Crossfire itu menyilang. Jadi misal sinusitis menggunakan elektrode yang kecil di sini dan di sini. Sebelah sini ke hidungnya. 5 menit pertama, kemudian 5 menit yang kedua. Kopana tadi sehadap kontrapana. Kopana tuh kayak gitu tuh. Apa yang namanya? Jadi pemasangan elektrode koplanar. Jangan Sejajar. apa, Sejajar ya. jangan tertukar antara metode kapasitif induktif dan pemasangan elektrode. Kalau metode penggunaan SWD-nya apa? Koplanar Pak, itu bukan metode. Itu pemasangan elektrode. Koplanar, kontraplanar atau crossfire. Oke, sudah. Pastikan pasien Relax. relatif tidak bergerak. Karena yang membedakan SWD dan MWD, SWD ini mempunyai sirkuit antara alat dan pasien. Sirkuit apa? Sirkuit dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan SWD. Ketika salah satu bergerak, pasiennya bergerak atau alatnya bergerak, maka akan mengganggu sirkuit ini. Ketika sirkuit terganggu, maka medan elektromagnetiknya akan goyah, nggak bisa efektif untuk meningkatkan suhu jari. Oke, sekarang kita mulai. Nah ini start, kita mulai atau ini bisa 30 menit. 30 menit. Kita lihat sini, ini powernya untuk menentukan intensitas berapa panas yang dibutuhkan pasien. Kita hanya gimana? Tadi nggak setting power, disesuaikan Ini baru kita dengan setting. kebutuhannya. Dari awalnya 10 watt, kita bisa tingkatkan sampai berapa ini? Bebas. Sampai berapa? Sampai Sampai berapa kira-kira? 100. Oke, untuk dosis untuk meningkatkan suhu jaringan ada berapa kemarin? Ada 4. Pertama, comfortable warm, artinya dia panas tapi nyaman, tidak jekit-jekit. Itu biasanya digunakan pada kondisi-kondisi kronis. Kemudian di bawahnya ada apa? Yang panas cek. Apa yang kedua? Comfortable warm, moderate heat yang kedua. Pokoknya ada yang nggak panas. Yang moderate heat itu dia Ada yang nggak panas. kemudian di bawah moderate heat ada perceptible heating, dia di bawahnya hangat. Berarti kalau hangat dipegang langsung hangat, tapi kalau imperceptible heating, dia tunggu lama baru terasa. Kemudian yang terakhir tidak ada rasa hangat sama sekali. Nah, ketika saya tingkatkan intensitas, ini bisa dilihat ya. Di sini ada tuning. Tuning ini untuk mengindikasikan adanya sirkuit antara alat dan pasien. Harusnya dia tetap harusnya tinggi 100. Berarti ini ada gangguan dan elektromagnetiknya. Elektronnya. Kalau saya Elektronnya, Mbak. turunkan, tadi kan di sini ya, turun ya. Iya. Kalau saya turunkan intensitasnya, Malah Naik. dia bisa naik. Tapi ini kurang panas bagi pasien. Maka saya pause dulu, saya koreksi dari alat. Kemungkinan kurang kena jaringan apa gimana, Pak? Enggak,
karena bisa jadi karena terlalu dekat sehingga interferensi terjadi interferensi gelombang elektromagnetik. Berarti harus 100%. Kalau apanya? Iya, harusnya itu ya turun-turun tidak sampai ke 70. tuningnya Yang susah dari SWD ini adalah menemukan tuning yang bagus, bukan masalah mengoperasikan alat. Kalau mengoperasikan alat relatif mudah, tapi menemukan tuning yang bagus itu dicuning juga. Pak itu nggak buka baju, Pak? ya enggak ketinggalan Semua. Kalau lagi di pengaplikasian itu apa pasiennya boleh pakai kalung atau pakai nggak boleh ada metal. turun itu Zaka rasanya gimana ya? Panas nggak? Tanya lah sama dia, jangan tanya sama aku. jadi kalau perempuan pakai tan Zaka rasanya kan ada metal rasanya kira berat rasa itu Dirundung Kan masa. dia masih di pos-pos jadi belum yang Belum terasa. belum mulai kita kan masih di pos-pos. Kita harus video. Susah SWD ini mencari tuning yang bagus. Trikaran. Iya, Sedekat itu nggak apa-apa, Pak. iya sampai dia mendapatkan tuning yang bagus. berarti kalau turningnya belum di atas 70% nggak boleh Nah, itu udah Nah ini udah bagus ya. itu udah gede tuh. 100 masih 9. Saya naikkan. Oh, masih bisa. 100 yang penting tuningnya Nah, yang paling susah dalam mengaplikasikan SWD ini adalah mencari tuning yang bagus. Karena pengaplikasian SWD ini sangat tergantung dengan sirkuit mesin dan tuning. mesin. Ketika nanti memasang SWD kok tuningnya dia turun di bawah 80, 70 gitu. Jadi coba koreksi posisi pasien atau posisi Garis info. kebanyakan kalau di tempat lain begitu nyalakan SWD ditempatkan selesai, dinaikkan intensitas tinggal pergi. Padahal di situ ada tuningnya, itu yang paling penting. Ya, sering dilupakan. untuk power maksimalnya berapa Pak? Insya Allah Nah itu tadi dosisnya ada apa tadi? oh iya Biar nggak Comfortable walk, moderate heating. Ditanyakan ke pasien. Misal kronis nih, berarti dia indikasi untuk comfortable walk, panas tapi nyaman. Kita aplikasikan SWD sambil kita tanyakan, rasanya bagaimana Bu? Sudah panas sudah. Sakit enggak? Sakit itu biasanya kalau panas itu dari sini. mau tanya kalau yang bukan digital tuh yang kuno itu ada pemberitahuan Tuning ada, itu wajib karena efektivitas gelombang 1 elektromagnetik miliar dapat dipantau orang dari menonton video ini. Nah kalau di rumah sakit nanti jangan lupa juga di rumah sakit itu SWD-nya sehari bisa dipakai 50 pasien. Banyak itu ya. Tadi ada Sehingga ada resiko potensi sendinya ini dol. Sering juga, bukan sering, pernah mahasiswa praktek di rumah sakit mengaplikasikan SWD sudah benar semua, kemudian ditinggal ke belakang karena memang harus ke belakang, tinggal, nah ternyata jatuh dan ini tidak diberikan lapisan, tidak diberikan selimut, jadi langsung menempel, jatuh menempel ke pasien punggung pasien. kebakar, Pak. Burn. Bukan iya, mungkin kurang safety-nya kurang diperhatikan untuk pasien. Ketika sudah dari belakang toh, karena banyak pasien dia lupa kalau dia punya pasien Ya Allah. satu bisa lupa, sehingga terapis yang lain yang handle. Kemudian setelah selesai, setelah diambil ternyata sininya itu memerah.